Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi dengan topik bioteknologi. Dan ini adalah merupakan bab terakhir di pelajaran biologi kelas 12. Baik, nah bagaimana pengertian bioteknologi? Bioteknologi itu adalah salah satu cabang biologi yang khusus mempelajari bagaimana penerapan atau teknologi untuk memanfaatkan aktivitas makhluk hidup dalam menghasilkan suatu produk. Itulah pengertian bioteknologi. Jadi ini adalah salah satu cabang biologi, dan ilmu biologi ini adalah ilmu terapan. Oke. Inilah yang dimaksud dengan bioteknologi, yaitu ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan dalam pengolahan bahan mentah dengan bantuan organisme dalam menghasilkan produk. Nah, kenapa mikroorganisme sering dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk? Ya, tentunya jawabannya, mikroorganisme berkembang biak dengan cepat. Berarti metabolisme yang ada dalam tubuhnya cepat menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, kemudian inilah suatu gambaran bagaimana bioteknologi input itulah bahan baku, kemudian akan menghasilkan output itulah produksinya atau produknya, dan dalam menghasilkan produk tidak terlepas dari peran organisme. Organisme inilah yang umumnya digunakan, yaitu mikroba atau mikroorganisme. Ya, jadi pengertian bioteknologi sudah kita pahami, dan ini sebenarnya bioteknologi ini sudah ada sejak sebelum Masehi. Ya, pada masa-masa kerajaan kita bilang bangsa Mesir lah ya. Nah, bangsa Mesir sudah menerapkan bioteknologi prinsip fermentasi dalam menghasilkan bir. Ya. Nah, di Cina juga menerapkan bagaimana sebuah bioteknologi atau fermentasi dalam menghasilkan nata de coco, pengasaman dan lain-lain. Nah, jadi bioteknologi ini sudah ada sejak dulunya. Nah, sekarang bagaimana? Tentu penerapannya yang lebih modern. Maka dengan demikian, bioteknologi ini ada dua pandangan, itulah bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Dua bioteknologi ini harus bisa kita bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah perhatikanlah bagaimana tentang pelajaran hari ini. Nah, dalam hal bioteknologi tidak terlepas dari prinsip ilmiah yang inilah yang sering diterapkan dalam bioteknologi modern. Baik, sekarang kita perhatikan suatu video mengenai tentang bioteknologi. Anak-anak masa kini, kembali lagi bersama saya Miss Ambar dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Kalian semua pasti pernah memakan tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt kan? Nah, tahukah kamu bahwa makanan-makanan tersebut adalah produk dari bioteknologi? Oh iya, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bahan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sekarang sudah tahu ya pengertiannya. Selanjutnya, bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yuk kita lihat perbedaannya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan organisme secara langsung.
Biasanya dilakukan dengan cara sederhana, tidak menggunakan prinsip ilmiah, tidak diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak dilakukan rekayasa genetika. Contohnya adalah tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Pada jenis bioteknologi secara modern, sudah digunakan peralatan canggih, menggunakan prinsip ilmiah, dan sudah dilakukan rekayasa genetika dalam proses pembuatannya, serta produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan, pembuatan hormon insulin, dan bayi tabung. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme ya? Nah, hal ini karena mikroorganisme sangat mudah berkembang biak, mudah diperoleh, mudah diubah sesuai keinginan, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai bioteknologi? Oke, jadi sudah kita saksikan video yang menyatakan perbedaan bioteknologi konvensional dan modern, sekaligus bagaimana pengertian dari bioteknologi. Nah, sekarang kita lihat dalam bentuk tabel bagaimana perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Untuk yang konvensional memakai makhluk hidup secara langsung. Kalau yang modern memakai makhluk hidup dan juga komponennya secara langsung. Ya, dia ada samannya tanpa menggunakan prinsip ilmiah. Nah, di sini sudah menggunakan prinsip ilmiah. Nah, kalau yang konvensional ini berdasarkan keterampilan yang diturunkan dari nenek moyangnya. Lantas, hal itu akan diturunkan sampai sekarang. Lalu untuk yang modern, hasil pengkajian berbagai macam disiplin ilmu secara mendalam. Lalu yang konvensional tidak diproduksi secara massal. Ini biasanya diproduksi untuk kalangan tertentu atau keluarga. Nah, lalu untuk yang modern diproduksi secara massal. Oke, jadi bagaimana dengan vaksin COVID-19? Apakah itu dengan menerapkan konvensional atau modern? Jelas kamu bisa menjawabnya adalah secara modern. Dan itu sudah melakukan rekayasa genetik menggunakan prinsip ilmiah dan diproduksi secara massal. Nah, itulah harapan kita bisa cepat mendapatkan vaksin COVID-19. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimanakah aktivitas mikroorganisme dalam bioteknologi? Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa mikroorganisme inilah yang paling sering diterapkan dalam menghasilkan suatu produk. Itu kamu sudah mengetahui alasannya apa saja tadi ya. Nah, penggunaan organisme atau bagian tubuhnya, terutama mikroba yang menghasilkan enzim, dan umumnya dari jamur, bakteri, dan ganggang. Itulah secara pemampatan aktivitas mikroorganisme. Ya. Nah, kemudian kita lihat berbagai penerapan mikroorganisme. Yang pertama, penghasil makanan dan minuman. Nah, ini tidak terlepas dari peristiwa fermentasi. Fermentasi itu sama dengan respirasi anaerob, ya, tanpa menggunakan oksigen. Nah, pada prinsipnya bahan baku disiapkan lalu terbentuklah makanan bentuk lain. Kenapa? Padahal sama-sama makanan. Kenapa dirubah menjadi bentuk lain? Karena kita tahu bahan makanan atau bahan baku ini tentu belum semuanya menyukai, atau dalam arti ya bahan baku ini bisa saja dalam hal penyajian untuk siap saji kurang cocok terhadap orang tertentu. Nah, tetapi dengan adanya penerapan bioteknologi lewat fermentasi menjadi bentuk lain, ya, berarti muncullah keragaman makanan. Oke ya. Nah, contoh dalam hal pembuatan keju. Pembuatan keju disinilah bahan bakunya adalah susu.
ya. Lalu mikrobanya adalah Streptococcus thermophilus. Lalu ada Penicillium camemberti. Nah, itu untuk mikroba dalam menghasilkan keju. Ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana pembuatan tempe. Nah, tempe adalah bahan bakunya kacang kedelai. Ya, kacang kedelai yang awalnya direbus dulu. Ya, selanjutnya menerapkan mikroba, itulah ragi yang disebut dengan Rhizopus oligosporus. Nah, kemudian ada dalam hal pembuatan minuman yang beralkohol. Ini bahan bakunya adalah anggur. Nah, ingat kenapa anggur ya? Kalau kamu mendengar anggur berarti bayangan kita akan menghasilkan bir. Memang menurut literatur anggur ini memiliki kadar gula yang tinggi. Ya, kadar gula yang tinggi, makanya sering digunakan dalam penghasil alkohol. Ya. Nah, kemudian mikroba. Mikroba yaitu Saccharomyces species ya, yang menerapkan perubahan anggur menjadi alkohol lewat peristiwa fermentasi. Nah, kemudian pembuatan yogurt. Nah, bahan bakunya adalah susu yang diasamkan. Nah, sedangkan mikroba yang terlibat adalah Streptococcus thermophilus, lalu Lactobacillus bulgaricus. Nah, kami harapkan kalian bisa mengingat beberapa mikroba dalam hal perannya menghasilkan produk. Seperti pembuatan tempe siapa, lalu pembuatan anggur mikrobanya siapa, lalu pembuatan yogurt mikrobanya siapa. Ya, oke. Nah, sekarang yang D. Tadi kan menghasilkan makanan. Nah, sekarang mikroba penghasil protein. Nah, mikroba yang menghasilkan protein yang disebut dengan penghasil sel tunggal atau penghasil protein sel tunggal atau dikenal dengan sel ya, single cell protein ya. Ini SCP adalah single cell protein. Nah, contohnya adalah spirulina. Ya, spirulina ini adalah dari kelompok ganggang biru. Mana ganggang biru ini ya termasuk dari kelompok cyanobacteria atau cyanophyta. Nah, lantas kita lihat di sini ada jenis Cnidesmus sp, nah, kemudian Chlorella sp. Nah, kalau dia Cnidesmus itu adalah kelompok dari ganggang hijau. Begitu juga dengan Chlorella. Oke. Nah, lalu ada Saccharomyces ya, Saccharomyces cerevisiae ya. Ini ada juga Candida utilis ya. Lalu ada Fusarium sp, ada Methylopilus methylotropus. Ini biasanya digunakan dalam pembuatan pakan ternak ya. Nah, jelas produknya atau aktivitasnya bisa bermanfaat bagi manusia. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan protein sel tunggal itu? Ternyata tidak selalu bersahabat dengan tubuh, apalagi pada manusia. Nah, apa kelemahannya? Kelemahan protein sel tunggal antara lain yaitu kandungan asam nukleiknya terlalu tinggi. Nah, sementara manusia bila mengkonsumsi protein sel tunggal berlebihan, maka asam nukleat akan terakumulasi sehingga menimbulkan gangguan pencernaan maupun ginjal serta kulit. Ya. Nah, lalu kita lihat dulu bagaimana teknik dalam pembuatan alkohol ya yang dihasilkan lewat peristiwa fermentasi dari tape singkong. Ya, baik. Jadi sudah kita melihat bagaimana proses pembuatan tape. Ya, pembuatan tape ini ternyata sederhana. Dimana awalnya ubi atau singkong direbus dulu, baru diberikan ragi. Ya, dan kemudian setelah merata barulah dimasukkan ke dalam satu wadah yang dilapisi daun, lalu itu rapat. Nah, lalu akan menghasilkan alkohol dan jadilah tape. Ya, nah itulah untuk pembuatan tape. Jadi, andai kata kamu ada niat untuk membuat sendiri, ya silakan saja. Oke ya. Nah, sekarang kita teruskan
Yang C adalah peran mikroba menghasilkan zat organik, yaitu penghasil asam amino, ya, seperti asam glutamat. Itulah yang dikenal dengan monosodium glutamat. Ini adalah sebagai senyawa organik untuk menambah selera makan. Lalu mikrobanya adalah Corynebacterium glutamicum, lalu Brevibacterium flavum. Ada lisin, yaitu makanan suplemen ternak. Nah, di sini melibatkan mikroba Corynebacterium glutamicum. Ternyata ada kesamaan dengan penghasil asam amino dengan lisin, ya, sama-sama mikrobanya. Oke, kemudian adalah pembuatan asam cuka. Jadi bahan bakunya adalah alkohol. Nah, dari asam cuka menjadi alkohol, ya, itulah juga hal yang sama untuk fermentasi. Lalu mikrobanya Acetobacter aceti. Nah, sekarang kita teruskan dalam menghasilkan asam sitrat. Ya, asam sitrat ini, ya, pemberi rasa campuran es krim, antioksidan, lalu pembuatan deterjen dan lain. Mana mikrobanya adalah Aspergillus niger, itu golongan dari jamur dari Ascomycota. Lalu ada mikroba yang khusus menghasilkan enzim seperti amilase, selulase, lipase yang diperankan oleh Aspergillus niger. Lalu ada yang menghasilkan vitamin, ya, vitamin B12 contohnya, yaitu peran dari Pseudomonas denigrans. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan suatu video tambahan lainnya. MSG, monosodium glutamat, atau yang sering kita kenal dengan sebutan micin, adalah penyedap rasa yang kabarnya dapat menyebabkan seseorang menjadi bodoh apabila mengkonsumsinya. Hingga ada istilah kata terlalu banyak makan micin jika ada seseorang yang memiliki daya ingat yang lemah. Namun, kebenarannya tidak seperti itu, teman-teman. Selain sebagai penyedap rasa makanan, micin memiliki segudang manfaat seperti mengurangi konsumsi garam, meningkatkan produksi cairan lambung, dan lainnya. Micin dibuat dengan bahan makanan biasa yang tentunya sangat aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Mari kita lihat proses pembuatan MSG atau yang dikenal dengan monosodium glutamat. Pertama, pemilihan bahan baku. Bahan baku pembuatan micin ialah makanan alami yang mengandung zat glutamat. Untuk produksi micin sendiri, biasanya ialah menggunakan bahan utama yang berupa tanaman tebu, karena mudah ditanam dan mudah didapatkan. Tahapan kedua, proses pengolahan. Di tahap ini, tanaman tebu tadi akan diolah menjadi gula pasir. Selain gula pasir, tanaman tebu tadi juga menghasilkan tetes tebu, yang nantinya akan digunakan untuk proses pembuatan micin. Tahapan ketiga, proses fermentasi. Seperti proses pembuatan tape dan tempe, proses fermentasi juga ada di proses pembuatan micin. Sebelumnya, gula dan tetes tebu tadi yang diolah akan dicampur terlebih dahulu. Setelah tercampur, maka larutan itu akan ditampung di tangki fermentasi yang sudah dimasukkan bakteri baik. Bakteri baik inilah yang akan mengkonsumsi campuran gula dan tetes tebu hingga menjadi zat gizi glutamat. Tahapan keempat, proses pengeringan. Setelah difermentasikan menjadi zat gizi glutamat tadi akan dimurnikan melalui kristalisasi dan pengeringan. Setelah itu, jadilah monosodium glutamat, atau yang sering kita kenal dengan sebutan micin. Micin inilah yang selanjutnya akan dicek kualitasnya dan akan dikemas untuk digunakan sebagai bahan tambahan penyedap pada masakan. Begitulah proses pembuatan micin. Dalam takaran yang benar, ternyata micin sangat berguna bagi tubuh manusia.
Jadi tidak ada lagi anggapan bahwa mengkonsumsi micin dapat menurunkan daya ingatan ya teman-teman. Contohnya Jepang, salah satu negara yang paling maju di Asia, merupakan yang paling besar tingkat konsumsi penggunaan monosodium glutamat pada setiap masakannya. Jika ada seseorang yang bodoh, itu karena seseorang itu tidak pernah mau belajar, ataupun memang memiliki daya ingat yang rendah, bukan karena micin. Ya, oke. Jadi sudah kita perhatikan bagaimana micin ya, atau monosodium glutamat yang dijadikan sebagai penyedap rasa. Jadi mungkin pernah kamu dengar istilah bahwasanya micin itu menyebabkan kebodohan. Ya, jadi tadi sudah kita lihat apa alasannya dan ada perbandingannya dengan negara-negara yang mengkonsumsi monosodium glutamat. Baik, sekarang kita teruskan bagaimana mikroba dalam menghasilkan obat. Nah, seperti pembuatan antibiotik. Ya, antibiotik yang kita kenal ya, salah satunya adalah penisilin. Nah, penisilin ini peran dari aktivitas mikroba yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum, adalah golongan dari jamur. Nah, kemudian ada cephalosporin oleh Cephalosporium, streptomycin oleh Streptomyces griseus. Ya, itu adalah suatu bioteknologi dalam menghasilkan obat atau dalam pembuatan antibiotik. Nah, lalu ada pembuatan vaksin. Nah, vaksin adalah bibit kuman yang telah dilemahkan. Nah, berupa toksoid bakteri dimasukkan dalam tubuh sehingga akan menghasilkan suatu produk, itulah namanya antibodi. Nah, seperti halnya vaksin hepatitis, ada vaksin polio, BCG, DPT, dan lain-lain. Dan sampai saat ini vaksin baru itulah vaksin COVID-19. Nah, lalu dalam pembuatan interferon, apa itu interferon? Kita lihat pengertian interferon adalah berupa senyawa organik glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, atau senyawa lainnya. Artinya, jika ada benda asing, baik itu virus atau mikroba lainnya, disinilah akan menghasilkan suatu zat protein khusus namanya interferon. Jadi kalau tidak ada mikroba ini, maka tidak akan ada interferon. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat bagaimana contohnya. Kita perhatikan dulu video berikut. Harus segera ditemukan vaksin melawan virus. Biasanya perlu beberapa tahun untuk mengembangkan vaksin, terpacu dengan waktu. Sebab ya, oke. Jadi seperti itulah bagaimana pembuatan vaksin ya. Yang pada saat ini memang gencar-gencarnya negara-negara maju untuk membentuk vaksin. Nah, termasuklah Indonesia, yaitu vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Nah, akhirnya nanti vaksin akan terbentuk secara massal. Namun seperti keterangan tadi, adanya vaksin bukan berarti kita bebas terhadap COVID-19. Makanya tetap kita waspada dan tetap mewujudkan itulah kebiasaan normal. Terus selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, jadi memang dalam pembuatan vaksin ini agak lama ya, bahkan bisa mencapai ya waktu setahun bahkan lebih ya, karena dalam hal pembuatan vaksin ini banyak langkah-langkah yang harus dilalui. Sampai uji ke binatang dulu, baru ke uji manusia. Itulah yang kemarin ada beberapa relawan yang mau dijadikan sebagai uji coba terhadap vaksin. Dan ternyata lewat sudah, dan akhirnya sudah dipublikasikan dan disetujui oleh WHO, dan sebagian dari populasi manusia sudah mendapatkan
vaksin COVID-19. Oke, jadi kalau kalian bagaimana? Nah, usia kalian mungkin masih 17 ya. Nah, jadi belum ya, mungkin tahun depan barulah bisa mendapatkan vaksinnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana mekanisme dari interferon. Nah, inilah interferon tadi. Kita lihat di sini ada dua sel, ya, sel 1 dan sel 2. Sel apa ini? Itulah sel vertebrata tadi. Ingat pengertian dari interferon. Ya. Nah, awalnya adalah virus. Di dalam inti sel inang. Nah, di sini nanti akan menghasilkan molekul interferon. Ya, inilah produknya. Jadi yang menghasilkan molekul interferon ini sebenarnya bukan virus, tetapi sel pertama atau sel hewan vertebrata. Ya, kenapa? Karena kan virus tidak memiliki organela selnya. Jadi yang dia miliki berupa mesin pencetaknya, dalam arti cetakannya lah, materi genetik, sehingga sel ini menghasilkan protein. Inilah yang disebut dengan protein interferon, dan kemudian protein interferon ini akan keluar dari sel ini, dan selanjutnya inilah interferon yang akan diberikan ke sel yang kedua, dan sel yang kedua ini pun ya berupaya untuk memperbanyak materi genetik atau masuk ke dalam inti sel, dan produknya itulah yang disebut dengan protein antiviral, memblok reproduksi virus. Artinya ketika sudah terbentuk di dalam sel 2 ini masuk virus yang sama, maka dengan sendirinya akan diblokir oleh produk interferon. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan interferon. Jadi interferon ini jika ada agent yang masuk awalnya dulu ke dalam sel, sehingga sel inilah nanti akan memproduksi produk. Ya, jadi ibaratnya kayak virus ini menghasilkan suatu zat yang akan memblunderkan dirinya sendiri. Gitu. Tapi itu tidak terlepas dari kecanggihan dari teknologi, yaitu penerapan bioteknologi. Ya, nah sekarang kita lihat mekanisme interferon melawan virus. Ya, yang A, virus menginfeksi sel sudah ya. Lalu yang B, gen interferon di dalam sel teraktifkan. Lalu yang C, sel membuat interferon. Yang D, interferon memasuki sel tetangga yang sehat. Lalu yang E, interferon menstimulasi sel tetangga. Lalu produksinya itulah yang disebut dengan antiviral. Ya, jadi antiviral inilah yang dimanfaatkan untuk mencegah virus yang sama. Ya. Oke, baik, itu makanya tadi kita dengar ya, virus ini ternyata mudah mengalami mutasi. Kenapa? Karena struktur tubuhnya sangat sederhana. Ya, jadi dia bisa mengalami perubahan materi genetik. Jadi bagaimana vaksin yang sudah terbentuk? Ya, katakanlah misalnya vaksin COVID. Dan rupanya COVID-19 itu ya mengalami mutasi. Nah, bagaimana ya? Tentu daya efektif vaksinnya tadi ya kurang baik lagi karena virus sudah mengalami mutasi. Contoh yaitu flu yang sering ya, influenza ya, virus influenza. Nah, katakanlah kita baru selesai dari penyakit influenza ya, lantas 3 bulan lagi terserang lagi kita. Nah, kok bisa padahal tubuh sudah membentuk antibodi? Ingat, virus itu mudah mengalami mutasi. Berarti karena dia mulai mutasi masuk lagi ke tubuh kita, diserangnya lagi saluran napas kita, ya kita menjadi flu lagi. Ya, makanya pengembangan vaksin itu tetap aktif sampai sekarang. Ya, oke. Jadi itulah dulu
untuk pembelajaran kita bagaimana bioteknologi penerapan mikroba dalam menghasilkan produk. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih.